cerita keagungan Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan menyampaikan satu rahasia firman kepada saudara mengenai pintu gerbang dari kegerakan Kitab Wahyu. Saudara, supaya saudara kita semua tidak terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu, baik yang berasal dari mimpi-mimpi kosong, karena banyak orang yang sekarang ini khotbah berdasarkan mimpi, kemudian dongeng isapan jempol, kemudian juga dongeng-dongeng nenek tua seperti yang disebut oleh Rasul Petrus. Saudaraku, kemudian juga penglihatan-penglihatan yang menipu, yang berasal dari kedegilan hati manusia, serta nubuatan palsu. Kita harus mengerti pintu gerbang kegerakan Kitab Wahyu dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang dan segera kita sambut di akhir zaman, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara harus mengerti, yang datang di akhir zaman itu bukan Nabi Musa, bukan Nabi Elia, bukan Nabi Adam, tetapi yang datang di akhir zaman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, agung, dan mulia. Di dalam penampilannya di akhir zaman, dia akan tampil sebagai Hakim Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus tampil sebagai Hakim yang Maha Agung? Saudara, karena hakim-hakim duniawi yang saat ini ada, saudaraku, yang namanya hakim manusia darah daging, itu masih memiliki banyak kekilafan. Kadang keputusannya kurang tepat, kurang begitu jernih, saudaraku. Oleh karena itu, di akhir zaman Tuhan Yesus Kristus sendiri turun dan tampil sebagai hakim untuk menghakimi. Tidak cuma hal itu, Tuhan Yesus Kristus itu tampil turun menghakimi itu karena yang namanya manusia, meskipun dia sebagai hakim, kadang takut menghakimi kalau yang dihakimi itu orang yang berkuasa. Mungkin jenderal, mungkin gubernur, mungkin presiden, mungkin raja. Itu jelas takut, saudara, kalau hakim manusia. Tetapi, saudaraku, di akhir zaman ini, dengan turunnya Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, maka segala macam bentuk ketidakbenaran itu akan dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak takut, dan Tuhan tidak gentar untuk menyatakan keputusan penghakimannya dengan adil. Saudaraku, jadi pentingnya Tuhan Yesus Kristus itu turun menjadi Hakim Maha Agung di akhir zaman, saudaraku, karena di dunia ini banyak sekali kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang-orang biasa, itu bisa ditangani oleh hakim-hakim dunia yang saat ini berada, saudaraku. Tetapi ada juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa. Nah, untuk ini hakim-hakim dunia kadang tidak bisa menghakimi dengan benar. Oleh karena itu, kemudian di akhir zaman Tuhan Yesus Kristus harus tampil sebagai Hakim yang Maha Agung. Saudara, mari kita mengenali Dia, Tuhan Yesus Kristus yang akan datang itu, dan tokoh-tokoh yang akan dipakainya sebagai alat dari penggenap kegerakan Kitab Wahyu. Jadi, kegerakan Kitab Wahyu yang saya maksud itu adalah 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 7 tahun terakhir sebelum perjamuan malam kawin anak domba. Di dalam 7 tahun terakhir ini ada satu masa yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku, yang saya sebut sebagai masa kegenapan Kitab Wahyu. Saudara, kepada kita akan dipercayakan juga, saudaraku, penghakiman atas dunia apabila ketaatan kita menjadi sempurna kepada firman Tuhan. Kenapa?
penghakiman itu kemudian dipercayakan kepada kita, tentunya bukan dalam kondisi kita sebagai tubuh dan darah daging seperti saat ini, tetapi nanti setelah kita harpaso, kita memiliki tubuh kemuliaan, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, maka saat itulah nanti yang disebut di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 itu digenapi. Kita dipercaya untuk menghakimi dunia, kita dipercaya untuk menghakimi malaikat-malaikat. Coba dibacakan 1 Korintus 6 ayat 2 sampai ke 3 Pak Nendra. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3 perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, pertama, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, karena ini dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Jadi orang-orang kudus itu siapa, saudaraku? Kita semua. Kapan kita menghakimi dunia, saudaraku? Nah, saudara, tentunya dari berbagai kalangan, dari berbagai kasta, dari berbagai tingkatan ekonomi. Saudara, kapan saudara ini akan bisa menghakimi dunia seperti apa tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat yang kedua ini? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, saudara, kalau di dalam tubuh darah daging seperti kita sekarang ini sudah berulang saya sampaikan, itu kita tidak mungkin menghakimi dunia. Saudara, menghakimi orang yang punya jabatan saja kita nggak berani, tidak bisa. Apalagi menghakimi gubernur, menghakimi jenderal, menghakimi raja-raja, kita nggak bisa di dalam tubuh seperti ini. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu itu ada yang disebut dengan harpaso. Harpaso itu apa, saudara? Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu saat orang-orang pilihan itu nanti diangkat dan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, saat tubuh kita yang hina, penuh cacat celah, penuh kekurangan, saudaraku, ini diubah oleh Tuhan menjadi tubuh yang begitu dahsyat, luar biasa, tubuh kemuliaan. Itulah saat harpaso. Saudaraku, harpaso itu terjadi kapan, saudaraku? Yaitu di pertengahan ke-7 tahun terakhir. Saudaraku, sesaat sebelum masa antikris terjadi. Sesaat sebelum pengungsian itu terjadi. Saudaraku, jadi harpaso itu terjadi di pertengahan ke-7 tahun itu. Tujuannya apa tuh harpaso itu? Kok ada orang yang diangkat duluan? Ya, dulu ada satu doktrin ya, bahwa Tuhan itu datangnya, saudaraku, pengangkatan itu 1 kali saja, saudaraku. Oh tidak, saudaraku, ada di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini orang-orang yang diangkat duluan. Tuhan belum datang di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, tetapi sudah ada orang-orang kudus yang mencapai kriteria rohani tertentu. Orang-orang kudus yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu mereka sudah di harpaso, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Tujuannya adalah untuk menggenapi firman 1 Korintus 6 ayat 2, supaya orang-orang kudus itu bisa menghakimi dunia. Kalau dalam tubuh kita sekarang ini nggak bisa, saudara, menghakimi dunia. Saudara berkaca deh, tubuh saudara itu tingginya berapa? Orang Indonesia mungkin rata-rata 160, 170, 180 yang laki-laki, yang perempuan mungkin 150 ya, saudaraku. Nah, orang-orang barat, orang-orang luar negeri itu tinggi-tinggi besar, saudaraku. Dari fisiknya saja, saudaraku, itu kita sudah tidak akan bisa menghakimi orang-orang yang lebih kuat dari kita.
Kemudian dari segi intelektual, saudaraku, dengan dasar apa saudara nanti akan menghakimi orang-orang jenius, orang-orang cerdas? Kemudian dari segi kuasa, saudara ini siapa? Saudara ada yang petani, saudara ada yang pedagang, saudara ada yang hamba Tuhan. Tetapi mereka, dunia, saudaraku, itu mereka ada panglima, ada raja-raja. Saudaraku, saudara nggak akan bisa menghakimi mereka kalau saudara tidak diubah dulu oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Inilah pentingnya harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ingat, Wahyu pasal 12 ayat 5, ketika orang-orang pilihan itu diangkat, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu Tuhan Yesus Kristus belum datang. Ya, saudaraku, ingat baik-baik. Tetapi ini adalah pasukan yang direkrut Tuhan untuk menggenapi apa yang disuratkan di dalam Yudas. Tuhan datang bersama puluhan ribu, beribu-ribu orang kudusnya. Seperti apa yang dituliskan Nabi Musa sebelum wafat, dia juga menuliskan satu wasiat bahwa Tuhan datang bersama puluhan ribu orang-orang kudusnya. Saudaraku, tidak hanya menghakimi manusia ketika nanti kita sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan yang begitu dahsyat melalui harpazo itu, kita dipercaya juga, saudaraku, ayat 3 ini, ayo dibacakan Pak Nendra, 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Iya, jadi selain menghakimi manusia, kita juga menghakimi malaikat-malaikat. Nah, kalau badan saudara masih dalam bentuk sekarang ini, peristiwa harpazo itu tidak pernah terjadi, nggak akan bisa kita menghakimi malaikat-malaikat. Saudaraku, itulah pentingnya pengetahuan tentang harpazo. Ini kadung di dalam pengertian kita itu repce ya, saudaraku, tetapi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu yang paling tepat sesuai dengan bahasanya itu harpazo ya, saudaraku. Ada orang-orang khusus, orang-orang yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, itu yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, kita juga akan membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Kita bisa menghukum dunia, menghukum kedurhakaan dunia ketika ketaatan kita menjadi sempurna, ketika iman kita sempurna, ketika kita nanti sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Pak Nendra. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat yang ke-6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Saudaraku, jadi apabila ketaatan kita ini sudah menjadi sempurna, iman kita, harap kita, kasih kita ini sudah menjadi sempurna, kita akan bisa menghukum setiap kedurhakaan. Nanti bentuknya apa setelah harpazo itu, saudaraku? Setelah harpazo itu, bentuk penghukuman yang ada adalah 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal yang ke-15 ke-16, saudaraku. Tetapi sebelum harpazo itu juga ada beberapa penghukuman yang namanya 7 meterai, itu di Wahyu pasal yang ke-6. Itu sebelum harpazo. Kemudian ada juga penghukuman 7 sangkakala, itu juga sebelum harpazo. Sesudah harpazo itu, bentuk penghukuman yang ada itu nanti adalah 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain itu kita juga harus mengenal tokoh-tokoh akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karyanya, untuk menghakimi bumi. Kalau dahulu Tuhan memakai Musa untuk menghukum Mesir dengan 10 tulah. Saudaraku, maka di dalam kitab Wahyu, mulai Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, itu Tuhan akan mengorbit
Tuhan akan memunculkan, Tuhan akan mentahbis, Tuhan akan melantik hamba-hambanya yang disebut sebagai ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti 7 hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan secara istimewa, secara luar biasa untuk menjadi penyalur dari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Di dalam kegerakan kitab Wahyu, kalau Musa dulu wujudnya adalah 10 tulah, maka yang dilakukan oleh ketujuh bintang ini, hamba-hamba Tuhan pilihan ini, nanti adalah 21 malapetaka yang wujudnya adalah 7 meterai, kemudian 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Saudara, jadi kalau saudara memahami kitab Wahyu, ini saudara harus mengenali kuncinya. Kunci untuk membuka rahasia kitab Wahyu itu, saudaraku, sudah ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, yaitu ketujuh bintang. Karena ketujuh bintang ini nanti merupakan pelaksana utama dari penghakiman Tuhan. Seperti halnya Musa itu pelaksana dari penghukuman Tuhan kepada Mesir. Di akhir zaman, pelaksana penghukuman 21 malapetaka akhir zaman itu ada di tangan ketujuh bintang. Jadi apabila kita masuk kepada 7 tahun terakhir, ini yang akan membawa jemaat-jemaat itu dibimbing, dibina, dibentuk sempurna menjadi bait suci Allah, sehingga di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu layak diangkat harpaso. Ini yang mendidik, yang membentuk itu adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut ketujuh bintang. Saudara, dan ketujuh bintang ini, saudaraku, di dalam iman, saya yakin saat ini sudah ada. Tinggal nanti menunggu Tuhan melantik. Dan menjadi bintang Tuhan itu bukan mengaku ya saudaraku, oh 7 bintang itu aku, oh dia, saudaraku, tidak seperti itu. Tetapi nanti tahbisan Tuhan itu akan ditunjukkan dengan kuasa yang dijalankannya, akan ditunjukkan dengan prestasi ilahi yang diembannya. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku, oh 7 bintang itu aku, oh 7 bintang itu dia, oh 7 bintang itu si David, oh 7 bintang itu si Samuel. Nggak bisa, saudaraku, melainkan ketujuh bintang itu nanti akan ditahbis, dilantik oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Saudaraku, jadi tahbisan itu datangnya dari Tuhan melalui, saudaraku, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, yaitu untuk menghukum bumi dengan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Dan juga kepercayaan Tuhan kepada hamba-hamba tersebut, kepada 7 bintang tersebut, untuk mendidik, membina jemaat-jemaat itu sampai nanti akhir zaman bisa diangkat atau harpaso. Itu ciri bintang, saudaraku. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku. Beberapa kali saat ditelepon, oh itu saya tokoh dari timur itu, saudaraku. Saudara, kalau ngaku begitu biasanya malah bukan, saudaraku. Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, itu yang ngaku malah Petrus, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri nggak sombong, akulah, saudara, nggak seperti itu. Tetapi justru Tuhan tanya, Simon, siapakah aku ini? Sampai 3 kali Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, dan akhirnya Petrus karena jawabannya sangat benar, maka Petrus diberi kunci kerajaan surga. Saudara, jadi kembali kepada tema, apabila kita masuk kepada 7 tahun terakhir, ini tanda yang akan dijumpai oleh orang-orang yang masuk dalam ajaran, dalam pengajaran, di dalam kegerakan kitab Wahyu yang benar. Ini adalah munculnya bintang-bintang penuntun. Saudaraku, bintang-bintang yang akan membawa jiwa-jiwa itu nanti harpaso. Hamba-hamba Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Di dalam pelayanan saya ini, saudaraku, meskipun orang dekat kalau salah, saya tegur, saudaraku. Tidak kompromi dengan dosa, saudaraku.
Karena saya sendiri juga sering ditegur oleh Tuhan. Makanya saya menyampaikan banyak hal itu yang terkadang sakit di hati jemaat, tetapi tetap harus saya sampaikan. Kamu salah karena kamu sombong. Kamu salah karena kamu terlalu bangga dengan kehebatanmu. Saudaraku, seringkali saya menegur, kamu salah karena kamu halu. Saudaraku, saya sering menegur jemaat seperti itu, saudaraku. Nggak penuh Roh Kudus, ngaku penuh Roh Kudus, saudaraku. Itu ngaco, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca. Jadi apabila kita masuk kepada 7 tahun terakhir, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu, tanda yang akan dijumpai oleh orang-orang yang masuk di dalam ajaran yang benar tentang kitab Wahyu ini adalah munculnya hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai ketujuh bintang. Hamba Tuhan yang posisinya itu tangan kanannya Tuhan Yesus Kristus. Tangan kanannya Tuhan. Bukan hanya tangan kanannya Pak Bupati, tangan kanannya Pak Gubernur, tangan kanannya Pak Presiden. Itu sudah hebat. Nah, saudaraku, di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu nanti Tuhan akan menggunakan hamba-hambanya itu sebagai tangan kanannya, artinya pelaksana dari apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman. Artinya dia merupakan pelaksana dari kronos kitab Wahyu, dari apa-apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Saudara, kita akan membaca Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kalau dulu ini munculnya bintang Bethlehem ya, yang dinanti-nanti, yang menunjukkan orang-orang Majus itu kepada jalan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di akhir zaman nanti Tuhan juga akan pakai bintang lagi. Kita akan baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Ya, terus Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia." Terus Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Terus Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Terus Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. bila mana bintang itu nampak. Terus Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. terus Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. amin. Saudaraku, ini dari peristiwa Natal, saudaraku, yang menunjukkan arah tempat di mana Tuhan Yesus Kristus dilahirkan kepada orang-orang Majus itu adalah bintang. Nah, saudaraku, di dalam kitab Wahyu, di dalam kegerakan kitab Wahyu,
yang akan menunjukkan, yang akan mendidik, yang akan menempa, yang akan membawa jemaat-jemaat akhir zaman itu mengenal rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu adalah bintang-bintang Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 dituliskan. Bintang-bintang Tuhan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang posisinya dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba kepercayaan Tuhan Yesus Kristus yang memiliki tugas untuk membawa jemaat-jemaat itu sampai kepada kesempurnaan, untuk mendidik jemaat itu, menyucikan, menguduskan, membimbing, menempa sampai jemaat-jemaat itu nanti bisa mengalami apa itu harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Coba dibacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Ini bintang yang membimbing jemaat akhir zaman. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Langsung ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi kalau dahulu yang membimbing, membawa orang Majus itu bintang, itu membawa orang Majus kepada arah di mana lahirnya Tuhan Yesus, maka di akhir zaman, saudaraku, yang akan membawa jemaat-jemaat itu ditempa, dididik, disucikan sampai kepada kesempurnaan dan layak harpazo. Harpazo itu saat nanti orang-orang itu dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya, diangkatlah mudahnya seperti itu. Saudaraku, yang membawa jemaat itu ke arah sana itu adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai ke-7 bintang. Mereka disebut sebagai malaikat ke-7 jemaat dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Mereka disebut pelaksana penghukuman 7 meterai. Ini Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7. Mereka juga pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 dan Wahyu pasal 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka juga disebut sebagai ke-7 guru di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Saudaraku, jadi ini tokoh-tokoh yang akan membawa jemaat-jemaat itu sampai kepada kesempurnaan sehingga layak diangkat. Jadi di akhir zaman itu akan muncul, Tuhan akan mengorbit hamba-hamba Tuhan yang menjadi kepercayaan Tuhan, yang menjadi tangan kanan Tuhan untuk membimbing jemaat-jemaat itu kepada arah kesempurnaan. Bagaimana orang di akhir zaman itu bisa terbang, bisa diangkat, bisa harpazo? Itu perlu ilmu, itu perlu didikan, itu perlu tempaan. Dan yang melakukannya, saudaraku, seizin Tuhan, ini adalah ke-7 bintang itu. Mereka adalah tangan kanannya Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, baik untuk menjalankan 21 penghukuman yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah, maupun untuk mendidik jemaat dari tahapan iman pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini tugasnya ke-7 bintang, itu membawa jemaat memiliki iman yang terukur sampai kepada ruang Maha Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tanda dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah munculnya bintang-bintang Tuhan, tokoh-tokoh yang ada dalam genggam tangan Tuhan. Khotbahnya, saudaraku, ucapannya itu bukan sekedar khotbah untuk menyenangkan telinga seperti dongeng-dongeng, tidak seperti itu, tetapi khotbahnya adalah khotbah yang berkuasa. Kalau dia berbicara sebagai orang yang berkuasa. Berkuasa untuk apa? Membalut jemaat, menyembuhkan penyakit jemaat, memberkati jemaat,
mengangkat jemaat yang jatuh dalam dosa. Bahkan juga perkataannya itu perkataan yang berkuasa untuk mengguncang langit dan bumi. Bumi bergetar dalam gempa, lautan bergejolak di dalam tsunami. Kemudian langit-langit bergoncang dengan ditandai meteor-meteor jatuh. Saudaraku, ini ucapan 7 bintang itu adalah ucapan hamba Tuhan yang berkuasa. Jadi tidak sekedar khotbah untuk nyenengke kupinge jemaat, saudaraku, tetapi khotbahnya itu untuk menyucikan, memperdamaikan. Khotbah yang berkuasa atas manusia, atas hati manusia, untuk disucikan, dikuduskan, dan disempurnakan. Bahkan juga khotbah yang disampaikan oleh ke-7 bintang itu khotbah yang berkuasa atas alam raya, berpengaruh kepada bumi, kepada langit, kepada lautan. Jadi kalau saudara menemui hamba Tuhan yang semacam ini, ya saudara hendaknya mentaatinya, ya saudaraku, tidak kompromi dengan dosa. Ucapannya itu berpengaruh, ucapannya itu berkuasa. Itu ciri dari hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman sebagai alatnya, sebagai bintang-bintangnya, seperti ditulis di dalam kitab Nabi Daniel, ya, Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Coba dibacakan Pak Nindra. Ya, ini ayat terakhir. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi bintang-bintang itu tetap untuk selamanya. Saudara, tokoh yang disebut ke-7 bintang itu adalah tokoh yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, yang dikatakan dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.